cara bagaimana supaya sodako kita keluar gini. Abah Guru Zaini yang ada di Banjar itu dia mengatakan, kalau seumpama kita itu menjadikan harta kita itu menjadi 3 bagian, kita beruntung. Tapi kalau kita tidak membagikannya 3 bagian, kita termasuk yang rugi. Bagaimana membagiannya? Yang sepertiga ini adalah untuk kita nikmati bersama keluarga. Yang sepertiga lagi kita jadikan modal untuk diputar lagi. Sedangkan sepertiga yang terakhir, itu untuk Allah Ta'ala, untuk kita pindahkan dari rekening dunia ke rekening akhirat. Artinya apa? Kalau kita mau sedekah dan terus kita bersedekah, kita harus sisihkan. Kalau kita nggak sisihkan, susah untuk keluarnya. Karena seperti yang dikatakan tadi, nggak ada pernah Nabi SAW mengatakan bahwasanya sholat itu setannya ada 70, nggak pernah. Puasa itu setannya ada 70, nggak pernah. Semua setan cuma satu. Ibadah apapun yang kita lakukan, setannya satu. Tapi kalau sudah sedekah 70, sehingga supaya mudah tidak tersentuh dan tidak terlintaskan di dalam lintasan kita yang berasal dan bersumber daripada setan, maka kita sisihkan. Nah, jadi alhamdulillah seperti saya ada menyisihkan sebagian harta itu kita letakkan selorokan yang satu. Nah, sehingga apa yang di satu itu untuk sedekah. Anak saya tahu, jadi kalau ada yang ini ngambil dari situ. Nah, sehingga yang di selorokan satu itu saya nggak utik-utik, saya paham sudah gitu. Jadi kalau kita mengeluarkannya juga gampang, mudah. Nah, tapi kalau masih ada di rekening kita, masih ada, belum kita sisihkan, itu mengeluarkannya itu susah sekali. Bahkan kita lihat pada waktu Jumat itu, kalau seumpama kita itu berangkat dari rumah sudah niat dari rumah kita sudah niat mengeluarkan berapa itu misalnya, mudah kita mengeluarkannya. Tapi kalau nggak niat, ketika sudah celengan itu lewat, itu mau keluarnya itu kok susah banget, padahal ada, jadi kayak nggak dapat. Nah, itu sama ketika kita itu bersedekah untuk jamaah, untuk majelis dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka sisihkan. Nah, jadi berapa kita sisihkan? Kata Abah Guru Zaini 30%. 30% terlalu banyak, ya kan? Gak usah 30%, 15%. Terlalu banyak. Ya sudah, paling enggak seperti zakat, berapa? 2,5%. Itu paling mudah. Kalau 2,5% juga sulit, itu sulit, berarti dia nggak bakal jadi orang kaya. Kenapa saya katakan banyak orang kaya tapi dia nggak ahli sedekah? Orang kaya yang banyak uangnya tapi bukan ahli sedekah, dia tidak menikmatinya, tapi harta yang ada cuma beban baginya. Silahkan kita lihat orang kaya yang bukan ahli sedekah, punya uang tapi nggak ahli sedekah. Coba lihat bagaimana kehidupannya. Susah dia, nggak senang dia. Hartanya banyak tapi dia nggak ikut menikmatinya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi yang ada cuma pengen mau perbanyak, nggak ikut menikmatinya. Uang itu apa? Uang itu digunakan untuk fungsinya digunakan. Jadi mohon maaf. Jadi ini contoh ya. Jadi ini uang merah. Merah paling seneng gitu ya. Daripada yang biru sama yang hijau, apalagi yang hijau muda. Itu nggak suka kita. Jadi ini yang merah nih, ya. Ini uang berharga. Kenapa? Karena sedang berlaku. Tapi ketika nggak berlaku, maka tidak akan berharga lagi. Karena ini kertas, dibakar, disobek, bisa habis, ya kan? Tapi ketika dia itu dalam keadaan berlaku, maka dia itu menjadi sesuatu yang dijaga, bernilai dan sebagainya. Nggak mau disobek. Kalau disobek dia marah kepada anaknya, menyobeknya dan sebagainya, ya kan? Kenapa? Karena berharga. Kenapa berharga? Ada fungsinya. Fungsinya itu yang kita maksimalkan. Jangan sampai kita punya sesuatu tapi kita tidak fungsikan. Kita punya mobil, nggak pernah kita gunakan, rusak. Itu logikanya kan? Sama seperti itu. Uang kita nggak sedekahkan, jadi sasaran kebinasaan daripada harta kita. Oleh karena itu maka supaya kita itu tidak termasuk yang merugi, kita harus tahu fungsinya harta itu apa? Untuk dinikmati. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Guru Zaini tadi, sepertiga kita nikmati bersama keluarga, bikin rumah yang bagus. Jangan pertimbangan yang lain. Kalau kita bikin rumah, kita punya uang, kita bikin yang paling bagus. Kita beli mobil yang paling bagus. Untuk apa? Supaya kita menikmatinya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru kita jadikan modal. Yang ketiga, baru kita sisihkan untuk sedekah kita dan kita pindah ke rekening akhirat kita.